Indonesia menghadapi tantangan besar seperti peningkatan jumlah kendaraan dan emisi karbon yang terus meningkat. Apakah pajak karbon pada kendaraan bisa menjadi solusinya? Selamat datang di penelitian kami, Greening the Roads, a Study on Road User Willingness to Pay for Vehicle Carbon Tax in Indonesia, di mana kami meneliti kesediaan pengguna jalan di Indonesia untuk membayar pajak karbon demi masa depan yang lebih bersih. Pada presentasi ini, saya akan ditemani oleh Jessica Medi dari Prodi Accounting BINUS University, kemudian saya sendiri, Kala Rakula dari Prodi Accounting BINUS University, serta Bu Rosintaria Panggabean sebagai dosen pembimbing kami. Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa telah mengalami pertumbuhan ekonomi pesat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, kemajuan ini diikuti oleh lonjakan konsumsi energi yang signifikan, terutama di sektor industri dan transportasi. Akibatnya, emisi karbon dioksida di Indonesia meningkat drastis. Dengan tingginya konsumsi bahan bakar fosil, Indonesia kini menjadi salah satu produsen gas rumah kaca terbesar di dunia. Data Uni Eropa menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Indonesia menempati peringkat ke-11 sebagai negara penghasil energi emisi gas rumah kaca terbesar. Emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, menjadi penyebab utama efek rumah kaca yang memperparah perubahan iklim global. Sektor transportasi sendiri menyumbang sekitar 25% dari total emisi karbon dioksida dunia akibat pembakaran bahan bakar kendaraan. Sebagai bagian dari 196 negara yang menandatangani Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 dan hingga 41% dengan bantuan internasional. Untuk mencapai target ini, pemerintah Indonesia menerapkan pajak karbon yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pajak ini dikenakan pada barang atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dengan tujuan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, serta mendorong pengembangan energi terbarukan. Namun, hingga saat ini, kebijakan pajak karbon belum sepenuhnya diterapkan, karena undang-undang hanya mengatur secara garis besar tanpa mekanisme yang jelas. Seperti di negara lain, implementasi pajak karbon memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi penerimaan dan efektivitasnya dalam mengurangi emisi. Urgensi dari penelitian ini dinilai dari peningkatan emisi gas rumah kaca di Indonesia, terutama dari sektor transportasi, menimbulkan risiko serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Polusi udara akibat kendaraan bermotor telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit pernafasan dan gangguan jantung. Meskipun pajak karbon menjadi topik yang semakin relevan, hingga saat ini belum ada penelitian khusus yang mewakili willingness to pay atau kesediaan masyarakat Indonesia untuk membayar pajak karbon kendaraan. Padahal memahami persepsi publik sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan rencana penerapan pajak karbon oleh pemerintah melalui UU yang dibahas sebelumnya, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesediaan masyarakat. Tanpa penelitian yang tepat, kebijakan ini berisiko menghadapi penolakan atau tidak mencapai tujuan pengurangan emisi yang diharapkan. Studi ini didasarkan pada penelitian sebelumnya. Beberapa studi menunjukkan bahwa pajak karbon adalah kebijakan yang efisien dan efektif dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Sebagai contoh, penelitian mengenai implementasi pajak karbon yang dilakukan di Inggris berhasil mengurangi emisi karbon dioksida hingga 26%. Adapun di Tiongkok menemukan bahwa pajak karbon dapat menurunkan emisi sebesar 16,6% hingga 33%. Dalam penelitian ini, kesiapan masyarakat untuk membayar pajak karbon dapat diukur melalui konsep willingness to pay atau WTP. WTP didefinisikan sebagai jumlah maksimum yang bersedia dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh suatu layanan atau manfaat tertentu. Penelitian ini menggunakan teori of planet behavior yang merupakan kerangka teori yang telah terbukti kuat dalam menganalisis perilaku sosial manusia, terutama berbagai tindakan pro-lingkungan. Teori ini dikembangkan dan digunakan secara luas dalam studi perilaku individu terhadap kebijakan lingkungan, termasuk pajak karbon. Komponen utama pada teori of planet behavior yaitu, pertama, sikap atau attitude, yaitu bagaimana seorang mengevaluasi suatu tindakan sebagai sesuatu yang positif atau negatif.
Kedua, norma subjektif atau subjective norms, yaitu tekanan sosial yang mendorong atau menghambat seseorang dalam mendukung kebijakan ini. Ketiga, persepsi kontrol perilaku atau perceived behavior control, yaitu sejauh mana individu merasa memiliki kendali atau kemampuan untuk berkontribusi terhadap pajak karbon. Keempat, environmental concern atau kepedulian lingkungan, merupakan faktor tambahan yang berperan dalam membentuk sikap dan keputusan individu terkait pajak karbon. Untuk menilai kesediaan membayar pajak karbon, model penelitian kami mengusulkan bahwa willingness to pay untuk pajak karbon dipengaruhi oleh 4 faktor utama berdasarkan Theory of Planet Behavior. Faktor-faktor tersebut adalah attitude, environmental concern, subjective norm, dan perceived behavioral control. Berdasarkan hal tersebut, kami merumuskan 4 hipotesis dari 4 variabel utama tersebut memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap WTP pajak karbon. Yang berarti, semakin tinggi tingkat masing-masing variabel, maka semakin besar kesediaan mereka untuk membayar pajak karbon kendaraan. Adapun variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu dari segi demografis, seperti faktor umur, jenis kelamin, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan seseorang yang mempengaruhi kesiapan masyarakat untuk membayar pajak karbon. Selanjutnya, metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang berbentuk Google Form sebagai instrumen penelitian kami yang berisi item pengukuran variabel yang dimodifikasi dari penelitian sebelumnya. Kuesioner penelitian menggunakan skala Likert dengan 6 poin. Model penelitian dan pengujian hipotesis menggunakan software Smart PLS versi 4 sebagai alat analisis data. Dari kuesioner yang telah dibagikan melalui berbagai sosial media seperti WhatsApp, Line, Telegram, Instagram, dan lainnya, kami berhasil mengumpulkan sebanyak 410 responden. Namun, setelah proses validasi diperoleh 390 jawaban yang valid dan 20 sisanya dinyatakan tidak valid. Diagram-diagram ini menunjukkan data hasil kuesioner di mana mayoritas responden yaitu 37,30% berasal dari Provinsi Banten, selanjutnya 25,50% responden berasal dari DKI Jakarta, 11,50% dari Jawa Barat, 4,70% dari Jawa Tengah, dan 5,90% dari Jawa Timur. Sementara itu, provinsi lain di Indonesia masing-masing menyumbang kurang dari 2% dari total responden. Secara keseluruhan, responden dalam survei ini tersebar di beberapa provinsi, dengan dominasi dari Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Meskipun distribusi geografis cukup luas, beberapa wilayah hanya memberikan kontribusi dalam jumlah yang relatif kecil. Mayoritas responden berada dalam rentang usia 17-25 tahun yang mencapai 55%, kemudian rentang usia 26-30 tahun sebanyak 21,7%, rentang usia 36-45 tahun sebanyak 13,2%, rentang usia 46-50 tahun sebanyak 7,3%, dan sebanyak 2,7% berada di atas 56 tahun. Dari sisi tingkat pendidikan, gelar sarjana menjadi jenjang pendidikan yang paling umum, dengan presentase sebanyak 63,2% dari total responden. Selanjutnya, dari jenjang SMA atau SMK sebanyak 23,2%, jenjang D3 sebanyak 9,5%, dan jenjang S2 sebanyak 3,7%. Dari segi distribusi gender, sebagian besar responden adalah laki-laki dengan persentase 53,2% dan sisanya perempuan dengan persentase 46,8%. Dari data yang sudah didapatkan, hasil analisis pertama pada measurement model menunjukkan bahwa environmental concern memiliki nilai rata-rata atau mean tertinggi, diikuti oleh attitude dan perceived behavioral control dan subjective norms. Selanjutnya, validitas convergent model diuji untuk memastikan bahwa setiap indikator mengukur konstruk yang sesuai. Validitas convergent dievaluasi menggunakan 3 indeks: Composite Reliability, Cronbach's Alpha, Average Variance Extracted, di mana reliabilitas konstruk yang tinggi ditunjukkan oleh Composite Reliability lebih dari 0,8, nilai Alpha Cronbach lebih dari 0,6, dan nilai AV harus lebih dari 0,5. Berdasarkan tabel, nilai Composite Reliability terendah adalah 0,906 dan nilai Alpha Cronbach terendah adalah 0,874. Keduanya lebih tinggi dari kriteria minimum yang disarankan, menunjukkan konsistensi tinggi dalam pengukuran indikator.
dan semuna nilai AV dalam tabel berada antara 0,660 dan 0,893, menunjukkan bahwa konstruk ini mampu menjelaskan lebih dari setengah varians indikatornya. Selanjutnya, hasil dari korelasi antara 5 komponen laten dianalisis dalam model untuk mengevaluasi validitas diskriminan, di mana nilai AV setiap variabel laten seharusnya lebih tinggi dari akar kuadratnya. Tingkat validitas diskriminan yang diinginkan ditunjukkan oleh angka-angka yang dicetak tebal dalam tabel. Pada tabel menunjukkan bahwa variabel attitude, environmental concern, perceived behavioral control, subjective norm, dan willingness to pay memiliki nilai yang lebih tinggi dan koefisien korelasi antar konstruk. Dalam uji hipotesis, kami memeriksa apakah model penelitian memiliki dampak yang signifikan terhadap willingness to pay untuk pajak karbon dengan mempertimbangkan variabel kontrol. Hasil uji mendukung hipotesis 1, 2, 3, dan 4 yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara willingness to pay dengan attitude dengan nilai koefisien sebesar 0,507 dan p-value kurang dari 0,01. Perceived behavioral control juga memiliki pengaruh positif dengan nilai koefisien 0,229 dan p-value kurang dari 0,01. Dan begitu pula subjective norm dengan nilai koefisien 0,262 dan p-value kurang dari 0,01. Namun, hipotesis yang berkaitan dengan environmental concern ditolak karena tidak ditemukan pengaruh yang signifikan. Nilai koefisien adalah minus 0,068 dengan p-value lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap willingness to pay. Selain itu, willingness to pay untuk pajak karbon tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kontrol seperti usia, karena nilai koefisiennya memiliki p-value lebih besar dari 0,05. Sebagai kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control secara signifikan meningkatkan willingness to pay untuk pajak karbon, sementara variabel control dan environmental concern tidak memberikan pengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang fokus pada penguatan 3 variabel ini kemungkinan akan lebih efektif dalam meningkatkan WTP dibandingkan hanya berusaha meningkatkan variabel environmental concern. Untuk pembuat kebijakan, penelitian ini merekomendasikan kampanye publik yang menyoroti manfaat pajak karbon, komunikasi yang lebih jelas mengenai cara individu dapat mengurangi emisi, serta melibatkan pemimpin masyarakat untuk mempromosikan perilaku pro-lingkungan. Kebijakan sebaiknya fokus pada faktor psikologis daripada demografi untuk meningkatkan dukungan terhadap pajak karbon. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan karena hanya berfokus pada pengguna jalan di Indonesia, mengandalkan kuesioner dan mungkin tidak sepenuhnya mewakili populasi. Penelitian di masa depan sebaiknya mencakup perbandingan internasional, melacak perubahan sikap dari waktu ke waktu, menggunakan metode pengambilan sampel yang lebih baik, serta mengeksplorasi faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap pemerintah untuk lebih memahami dukungan terhadap pajak lingkungan. Demikian presentasi dari kami mengenai Greening the Roads, a study on road user willingness to pay for vehicle carbon tax in Indonesia. Kami berharap presentasi ini dapat bermanfaat dan bisa meningkatkan kesadaran serta kontribusi kita untuk lingkungan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di lain kesempatan.